Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Sehingga oleh para ulama usul fikih, persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu ad-daruriyat al-khamsah, ilmu keperluan pokok, yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Atas dasar itu, mempertahankan harta dari segala upaya yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk ke dalam kelompok yang mendasar dalam Islam. Dalam hal ini, misalnya, Allah menentukan hukum pencurian bagi pencuri sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Konsep harta dalam pandangan ulama Hanafiyah adalah kebedaan, yakni sesuatu itu ada di dalam nyata dan urf, yakni apa yang berlaku dalam tradisi manusia. Semua atau sebagian menyatakan kehartaan suatu benda, memperolehnya, bersaing padanya, mengeluarkan bayaran sebagai gantinya, dan menerimanya dalam penyesalan. Apa yang tidak berlaku antara manusia tidak termasuk harta, sedangkan sesuatu itu tidak dibenarkan oleh syara tetapi berharga bagi sebagian yang lain adalah harta yang tidak bernilai. Harta memang menjadi idaman semua manusia karena akan memudahkan mereka hidup di dunia. Ramai berusaha mencari banyak harta yang boleh dalam kehidupan. Manusia boleh senang dengan harta, manusia juga bisa menyalahgunakan harta tersebut, disebabkan kepentingan harta terhadap manusia sama ada di dunia atau di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut banyak sekali di dalam Al-Quran. Istilah harta yang digunakan dalam Al-Quran adalah al-mal dalam bentuk tunggal dan al-amwal dalam bentuk jamak. Selanjutnya adalah jenis-jenis harta. Dalam Islam, harta memiliki beberapa jenis yang didasarkan pada karakteristik dan hukum penggunaannya. Secara umum, harta dalam perspektif Islam dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama, harta mutakawim dan khair al-mutakawim. Harta mutakawim adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara syar'i. Sedangkan harta khair al-mutakawim adalah harta yang dilarang untuk dimanfaatkan, seperti khamar atau benda haram lainnya. Contoh-contoh harta mutakawim meliputi emas dan perak, pakaian, khamar, daging babi, barang hasil curian. Yang kedua adalah mal mitsli dan mal kimi. Mal mitsli adalah harta yang memiliki kesamaan dan mudah ditemukan penggantinya, seperti beras atau gula. Mal kimi adalah harta yang unik dan tidak memiliki pengganti yang persis, seperti seni atau properti unik. Contoh mal mitsli yaitu beras, minyak, gula. Yang ketiga, mal mangkul. Yang ketiga adalah mal mankul dan khair al-mankul. Mal mankul adalah harta yang dapat dipindahkan seperti barang dagangan, sementara mal khair al-mankul adalah harta tidak dapat dipindahkan seperti tanah atau bangunan. Contoh mal mankul adalah emas dan perak, mobil, dan uang tunai. Contoh dari khair al-mankul adalah tanah, bangunan, pohon yang berakar. Yang keempat, ada harta ain dan dain. Harta ain adalah harta yang memiliki bentuk fisik seperti emas atau mobil. Harta dain sebaliknya adalah harta yang berupa hak atau klaim, seperti uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Contoh harta ain, emas dan perak, rumah, properti, kendaraan, motor atau mobil.
contoh dari harta dain adalah piutang, tagihan pembayaran, saham atau obligasi. Yang kelima, harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk adalah harta yang dimiliki secara sah oleh individu, sedangkan harta mubah adalah harta yang tidak dimiliki oleh siapapun dan bebas diambil, seperti air hujan. Harta mahjur adalah harta yang dilarang untuk dimiliki atau digunakan, seperti harta orang yang tidak cakap hukum. Contoh harta mamluk, rumah yang dimiliki oleh seseorang secara sah, kendaraan pribadi seperti mobil atau motor, uang atau emas yang dimiliki seseorang dan disimpan di bank atau rumah. Selanjutnya ada contoh harta mubah. Air hujan yang belum dimanfaatkan dan bisa dikumpulkan oleh siapa saja. Ikan di laut yang belum ditangkap dan bisa dimiliki oleh siapa saja yang menangkapnya dengan cara yang benar. Kayu atau buah-buahan di hutan yang belum dimiliki dan dapat diambil oleh orang yang membutuhkannya tanpa melanggar hukum. Selanjutnya ada contoh harta mahjur, yaitu minuman keras yang haram dan dilarang dimanfaatkan oleh umat muslim. Harta anak yatim yang belum mencapai usia dewasa tidak diboleh gunakan oleh walinya kecuali untuk kepentingan jelas sesuai syariat. Yang terakhir, harta wakaf yang tidak boleh dijual atau diwariskan karena telah diwakafkan untuk keperluan masyarakat atau agama. Kepemilikan harta dalam Islam. Kepemilikan harta dalam Islam adalah konsep penting dalam sistem ekonomi Islam yang mengatur agama harta diperboleh, dimiliki dan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Harta dalam Islam dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan umat Islam diwajibkan untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut dengan cara yang benar, adil dan sesuai dengan tujuan syariat. Berikut adalah konsep kepemilikan harta. Yang pertama adalah konsep dasar kepemilikan dalam Islam. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta secara sah, tetapi pada saat yang sama, hak ini dibatasi oleh aturan syariah. Secara umum, kepemilikan harta dalam Islam dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kepemilikan individu. Setiap orang memiliki hak untuk memiliki harta yang diperoleh melalui usaha yang halal, seperti bekerja, berdagang, atau menerima warisan. Namun, kepemilikan individu ini tidak mutlak karena ada kewajiban sosial seperti zakat yang harus dikeluarkan dari harta tersebut untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kepemilikan umum, harta yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah untuk kepentingan bersama, seperti sumber daya alam yang tidak boleh dimiliki secara pribadi tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Yang terakhir, kepemilikan negara. Negara memiliki hak untuk mengelola harta atau kekayaan yang terkait dengan kepentingan publik, seperti pajak, tanah negara, atau hasil tambang yang tidak dikelola oleh individu. Yang kedua adalah sumber harta yang halal dan haram. Dalam Islam, harta yang diperoleh harus berasal dari sumber yang halal dan sesuai dengan syariat. Beberapa cara memperoleh harta yang dianggap halal diantaranya perdagangan, pekerjaan yang sah, warisan. Sedangkan sumber harta yang haram meliputi riba, penipuan, perjudian, dan riba. Yang ketiga adalah kewajiban terhadap harta dalam Islam. Islam menekankan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan hartanya sesuai dengan aturan syariat dan untuk kebaikan. Berikut adalah beberapa kewajiban terkait kepemilikan harta. Yang pertama, zakat. Setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab wajib membayar zakat, yaitu 2,5% dari harta tersebut setiap tahun. Infak dan sedekah. Selain zakat yang wajib, Islam juga mendorong umatnya untuk bersedekah secara sukarela guna membantu yang membutuhkan. Yang keempat adalah larangan penimbunan dan penggunaan harta untuk kemudaratan. Islam yang melarang praktik penimbunan harta secara berlebihan dan mengharuskan umatnya untuk menginvestasikan atau menggunakan hartanya dalam kegiatan produktif yang bermanfaat. Selain itu, penggunaan harta untuk hal-hal yang merugikan seperti perjudian, pembelian barang-barang haram, atau pemerkosaan juga dilarang dalam Islam. Yang kelima adalah tujuan kepemilikan harta dalam Islam.
Kepemilikan harta dalam Islam bukan sekadar untuk kepuasan individu, tetapi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Islam mendorong setiap muslim ini untuk bekerja dan mencari nafkah guna memberi manfaat kepada masyarakat. Yang keenam, peran negara dalam mengatur kepemilikan harta. Dalam Islam, negara memiliki peran untuk memastikan bahwa distribusi harta berjalan dengan adil. Negara berwenang untuk mengelola harta yang menjadi milik umum, seperti hasil tambang, minyak, dan gas, serta dapat memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum syariah dalam hal kepemilikan dan penggunaan harta. Yang terakhir adalah harta dalam perspektif akhirat. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan dunia, Islam juga mengajarkan bahwa harta harus digunakan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Pengelolaan harta yang benar akan mendatangkan pahala, sedangkan penggunaan harta yang salah atau diperoleh secara haram dan mendatangkan dosa dan siksaan di akhirat.